Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang saya hormati, yang saya sayangi, di siang hari ini saya Rizka Husnul Khotimah akan memberikan sedikit ceramah dan pengajaran tentang hadis-hadis dakwah. Baik, teman-teman, hadis dakwah itu sangat banyak. Hampir semuanya memiliki pesan-pesan dakwah di dalamnya. Baik berupa pesan dakwah ajaran Islam, kemudian beribadah, tentang akhlak, maupun unsur-unsur dakwah. Misalkan unsur dakwah berupa metode dakwah, kemudian strategi dakwah, kemudian cara berdakwah, komponen-komponen dakwah juga dapat terkandung dalam hadis-hadis Rasulullah. Baik, di sini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua hadis. Saya akan menyampaikan beberapa pesan yang kita ambil dari dua pesan dakwah, yaitu pertama pesan dakwah atau hadis Bukhari dari hadis Bukhari nomor 3202, yaitu tentang sampaikanlah dakwah walaupun hanya satu ayat, yang berbunyi Haddasana Abu Asyim Ad-Dhahak Ibnu Makhladi akhbarona Al-Auza'i Haddasana Hasan bin Atiyah Ani bani Kabasyah An Abdillah bin Amr wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dalam hadis ini artinya yaitu telah bercerita kepada kami Abu Asyim Ad-Dhahak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabasyah dari Abdullah bin Amr. Rasulullah mengatakan bahwa bersabda, sampaikan dariku sekalipun hanya satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa atau tidak berdosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Baik, secara umum hadis ini menceritakan atau menyampaikan, Rasulullah menyampaikan tentang sampaikanlah berdakwahlah, atau dakwah itu kan artinya mengajak pada kebenaran dan mencegah dari kemungkaran, atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, pada dasarnya hadis ini itu bercerita tentang Rasulullah ingin menyampaikan bahwa sampaikanlah dakwah sampaikanlah ajaran Islam walaupun hanya dengan satu ayat. Nah, selanjutnya Rasulullah itu menyampaikan juga, ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel. Maksudnya adalah nabi-nabi sebelum Rasulullah juga pesan-pesan atau ajaran-ajaran Islam dari Bani Israel itu, atau nabi-nabi sebelum Rasulullah itu tidak disampaikan atau tidak berdosa, dalam arti mereka atau nabi-nabi sebelum Rasulullah itu tetap di jalur yang sama atau memiliki keyakinan dan ajaran yang hampir sama dengan Rasulullah. Kemudian, dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Rasulullah sangat tidak menyukai orang-orang yang berdusta. Maka dari itu Rasulullah mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita menyampaikan dakwah, ketika kita menyampaikan ajaran Islam, jangan sampai di situ
ada setitik dusta atau setitik kebenaran yang disalahkan, yang kita sampaikan dengan salah kepada pendengar. Karena sedikit saja kesalahan yang kita sampaikan, maka itu akan memberikan efek samping atau dampak yang kita pun tidak mengiranya, atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita mengatakan sesuatu yang salah. Karena jika kita mengatakan sesuatu yang benar pun terkadang orang salah menangkap, karena tergantung apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, apa yang dia olah dalam pikirannya, sehingga makna-makna dakwah atau makna-makna ajaran Islam yang didakwahkan, yang disampaikan itu belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Baik, kemudian kita lanjut ke hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishrun qala haddatsana Ibnu Auni ani Ibni Sirin ani Ibni Rahman an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bizimamihi qala ayu yaumin hadza fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmihi qala alaysa yauman nahri qulna bala qala fa ayu syahrin hadza fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi faqala alaysa bidil hajjah qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballigha asy-syahidu al-ghaib fa inna syahid asa ayyuballigha man huwa au'a lahu min. Yang artinya Abu Bakrah menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas untanya sementara orang-orang yang memegangi tali kekang unta tersebut. Beliau berkata, hari apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan hari lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, bulan apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah kita kenal. Beliau berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian adalah haram atau suci sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga menyampaikan kepada orang yang lebih paham, dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Jadi hadis ini itu berisi tentang bagaimana Rasulullah itu ingin menyampaikan, beritahulah atau sampaikanlah ajaran-ajaran Islam kepada orang yang tidak mengetahui. Baik orang yang tidak mengetahui itu karena tidak hadir, atau karena uzur, atau karena memang belum diberikan hidayah untuk hadir di majelis ilmu. Maka dari itu kita sebagai orang yang diberikan hidayah, yang diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, yang diberikan ilmu, yang diberikan pengetahuan secara langsung dan walaupun tidak kita minta, maka kita hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahuinya. Dalam arti kita bersyukur bahwa kita diberikan pengetahuan baru, kita diberikan hidayah. Maka dari itu kita
wajib menyampaikannya kepada orang yang tidak tahu, orang yang belum tahu, seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa darah kita semua adalah sama, darah kita semua adalah suci atau haram dibunuh, haram dibunuh. Nah, maka dari itu Rasulullah menyampaikan bahwa kita itu setara, kita itu berhak mendapatkan pengetahuan yang sama, kita berhak mendapatkan ilmu yang sama. Maka dari itu kita sebagai orang yang diberikan pengetahuan tadi hendaknya atau sebaiknya menyampaikan kepada yang lain agar kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik, menjadi orang yang sama-sama mendapatkan hidayah, sama-sama mengetahui, sama-sama mendapatkan ilmu yang sama, setara, dan mendapatkan hak-hak yang dipenuhi, hak-haknya yang kita semua haknya adalah setara, seperti itu. Hadis yang pertama tadi itu memiliki hubungan dengan hadis yang kedua, yaitu sampaikanlah dakwah walaupun hanya dengan satu ayat, terutama kepada orang yang tidak mengetahuinya. Maka hal yang pertama perlu kita garis bawahi adalah sampaikanlah ajaran Islam kepada siapapun, terutama orang-orang yang tidak mengetahuinya. Bagaimana kalau kita hanya menyimpan pengetahuan itu sendiri? Maka itu pertama adalah bisa dikatakan kita menimbun ajaran Islam atau menimbun apa yang kita punya, ilmu yang kita punya. Kita tidak menyebarkan kebaikan, kita tidak perluas kebaikan Allah, walaupun Allah sendiri pun tidak meminta kita atau tidak membutuhkan kita dalam menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Namun untuk menjadi hamba yang sholih, sholihah, kita perlu sadar bahwa kita tidak menjadi hamba yang baik atau hamba yang taat sendiri, namun kita memiliki tangga, kita memiliki teman, kita memiliki saudara muslim, saudara muslimah yang nantinya akan menemani kita di surga nanti, seperti itu. Dan itu juga disampaikan secara tersirat atau filosofi mengapa adanya para nabi, mengapa adanya utusan Allah, mengapa ada namanya istilah dakwah. Itu adalah upaya menuju menjadi hamba yang sholih, sholihah, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang menjalin hablum minan nas untuk menuju tingkat hablum minallah, yaitu dengan menyentuh saudara, dengan menebar kebaikan kepada saudara-saudara kita, teman kita, orang sekitar, keluarga terutama. Dengan begitu diri kita selalu terpacu untuk menjadi hamba yang lebih soleh, lebih baik lagi, lebih taat lagi, agar kita dapat menebar kebaikan itu tadi. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Wah, lagi hujan juga ya sekarang, jadi kita lebih keraskan lagi suaranya agar bisa terdengar, gitu ya. Nah, baik, ada pertanyaan tadi ya? Saya mau bertanya, Kak, apakah menasihati orang itu perlu kitanya sendiri itu menjadi baik dulu baru menasihati, atau setiap orang itu berhak untuk memberitahu temannya atau saudaranya atau teman terdekatnya apabila dia melakukan sebuah kesalahan? Oke, pertanyaan pertama yaitu apakah kita harus menjadi baik terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, gitu kan ya? Menurut saya atau menurut kami, menyampaikan nasihat itu tidak perlu menunggu kita menjadi lebih baik. Saat kita mendapatkan ilmu atau saat kita mendapatkan nasihat tersebut,
sekiranya bisa kita sampaikan kepada orang lain, atau kita melihat orang lain membutuhkan nasihat semacam itu, maka hendaklah kita menyampaikannya kepada mereka gitu. Nah, jadi jika menunggu menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang baik, kita tidak akan pernah memiliki ujung titik menjadi orang yang baik. Itu tidak ada. Yang ada adalah kita selalu berusaha menjadi orang yang soleh, orang yang taat, orang yang baik, dengan ibarat sebuah perjalanan. Jadi kita bisa kembali ke belakang menjadi orang yang lebih buruk daripada hari ini, kita bisa juga menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Kita bisa lebih maju menuju satu titik, yaitu Allah. Perjalanan kita menuju Allah. Karena setingkat kiai atau mubalik atau pendakwah pun, mereka juga terus berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, untuk menjadi hamba soleh yang lebih taat, yang karena dunia ini tuh sangat luas gitu kan, sangat luas, sehingga kita perlu menjajaki belahan bumi, ibaratnya seperti itu, menjajaki kebaikan yang belum pernah kita lakukan, menjadi lebih bermanfaat kepada belahan bumi sini, atau menjadi bermanfaat di tanah yang sini, di tanah yang sini, di tanah yang sana, di daerah yang sini, daerah yang sana, seperti itu. Kemudian sehingga untuk menasihati atau menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, kita tidak harus menjadi orang yang baik, tidak harus menjadi orang yang bisa melakukan kebaikan itu terlebih dahulu. Yang terpenting adalah kita masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan itu, walaupun memang belum bisa, tapi kita tetap berusaha. Seperti itu. Saya mau bertanya lagi, Kak, bagaimana cara kita menata hati untuk menyampaikan ilmu atau nasihat kepada orang yang tidak hadir dalam sebuah majelis ilmu? Terima kasih. Oke. Bagaimana kita bisa menata niat untuk menyampaikan ilmu atau nasihat kepada orang yang tidak tidak hadir, misalkan dalam majelis ilmu, atau orang yang tidak mengetahui. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seringkali kita itu kan merasa lebih baik atau lebih tahu daripada orang yang tidak hadir, misalkan dalam majelis ilmu, atau orang yang tidak tahu akan nasihat itu atau ilmu itu gitu kan. Maka solusinya adalah kita menata hati. Bagaimana cara kita menata hati? Adalah dengan berpikir bahwa itu tadi ya, seperti saya sampaikan, kita semua adalah setara, dan kita berhak mendapatkan ilmu tadi. Maka jika kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu tadi itu atau nasihat itu, maka hendaklah kita tidak merasa sombong, karena bisa jadi kita menjadi lebih tidak tahu, kita menjadi orang yang tidak tahu sementara orang lain pun tahu gitu kan. Kita juga apakah kita harus menyampaikan kepada orang yang tidak tahu itu gitu, kepada semua orang yang tidak tahu? Jawabannya adalah tidak. Karena orang yang tidak, misalnya kita mengikuti majelis haul apa gitu kan, di situ disampaikan ceramah-ceramah agama, kemudian nasihat-nasihat ilmu yang baru kita dapat gitu kan. Sementara orang yang tidak mengikuti haul itu ada lebih banyak gitu kan, sehingga cukuplah kita menyampaikan kepada orang yang bisa kita sampaikan, kiranya bisa menerima nasihat kita. Kemudian sekiranya dekat dengan kita, misalnya keluarga atau saudara atau teman dekat, bahkan kita harus juga mengingatkan pada diri kita sendiri gitu.
Lalu bagaimana jika kita menyampaikan kebaikan atau menasihati atau mengingatkan kepada orang yang lebih tua? Rasulullah mengatakan bahwa kepada yang kecil kita menyayangi, kepada yang besar lebih dewasa kita menghormati. Maka sampaikanlah nasihat itu, ingatkanlah mereka dengan cara yang hormat, begitu, bukan agar mereka tidak tersinggung sebagai orang yang lebih tua yang menerima nasihat itu tadi yang diingatkan. Karena dengan cara yang hormat kita kepada orang yang lebih tua, maka dalam mengingatkan pun kita harus menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua, menghargai mereka, begitu. Karena tidak memandang umur seseorang itu mengetahui suatu kebaikan atau ingat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, yaitu tidak memandang umur, seperti itu ya. Sehingga kesimpulannya adalah bagaimana kita menata hati adalah berpikir bahwa ilmu yang kita dapat, nasihat yang kita dapat semata-mata itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua berhak mendapatkannya. Ada satu kesempatan kita mendapatkan hidayah, ada satu kesempatan kita tidak mendapatkan hidayah. Saat mendapatkan hidayah kita harus bersyukur, kita harus sabar, ikhlas, kita harus menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Maka saat kita tidak mengetahui pun harus berharap di depan bahwa kita juga mendapatkan hidayah. Tidak boleh keduanya ini sombong, bertinggi hati karena sudah mendapatkan ilmu. Karena satu yang kita punya dimiliki orang lain, dan satu yang tidak punya dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Baik, saya kira cukup pertemuan hari ini atau penyampaian atau diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.